As-salam qabla al-kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul Islam di anna Islam dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana fursatan tayyibah wa ni'aman katsirah hatta nastati'u an tuqabbil fi hadha syahrul mubarak. Salawat serta salamnya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya. Berdirinya di sini, izinkan saya menyampaikan kultum peduli bencana hari ini. Para pendengar yang dicintai Allah, kita sering menyebut banjir, longsor, kebakaran hutan sebagai bencana alam. Padahal kalau ditarik ke belakang, banyak diantaranya adalah bencana buatan manusia. Banjir bandang datang tanpa permisi, air turun deras, tanah runtuh, rumah hanyut. Berita itu lagi-lagi hanya lewat di layar handphone kita, dan kita hanya scroll, tidak peduli dengannya, seolah bencana itu hanya headline, bukan cerita nyata dari saudara kita. Padahal yang terkena bencana bukan orang asing, mereka satu iman, satu umat, bahkan satu bangsa. Sebagai remaja, mungkin kamu merasa isu tentang bencana itu terlalu besar, dan kamu mikir, gue kan gak tinggal di sana. Kita merasa aman karena bencana gak datang di halaman rumah kita. Islam mengajarin kita buat peka, bukan cuma peka sama notifikasi, tapi juga peka sama tanda-tanda Allah. Banjir misalnya, hujan deras itu normal, tapi ketika hutan di hulu ditebang, sungai dipersempit, saluran air di kota penuh sampah, akhirnya meluap. Jujur saja, seberapa sering kita buang sampah karena mikir cuma plastik kecil. Hal-hal kecil yang dianggap sepele ternyata nyambung ke bencana besar di tempat lain. Dan yang kena dampaknya lagi-lagi bukan pelaku utamanya. Allah sudah ngingetin dengan jelas. Zahara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydiyahum. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini bukan cuma buat pejabat atau penguasa, tapi ini juga buat kita kaum muslim yang setiap hari bikin pilihan mau cuek atau mau peduli. Dalam Islam, kita sudah dibekali cara pandang yang sangat indah tentang alam. Islam memandang alam sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Jadi, kalau sampai kita merusak alam, itu sama saja kita sedang merusak karunia-karunia ayat yang Allah telah ciptakan. Sebagai penduduk Indonesia, kita harus banyak-banyak bersyukur karena Indonesia terkenal akan kekayaan rempah-rempah dan keindahan alamnya. Dan tugas kita untuk menjaganya, bukan untuk merusaknya, seperti menanam pohon secara liar dan akhirnya membangun bangunan yang untungnya hanya untuk pribadi, bukan untuk masyarakat. Itu sangat merugikan untuk kita semua dan bisa menyebabkan bencana-bencana alam. Peduli bencana bukan berarti kamu harus jadi relawan dan punya banyak uang untuk donasi. Tapi, peduli bencana bisa dimulai dari hal-hal yang sering diremehkan, seperti menjaga diri dari maksiat, belajar agama lebih dalam, karena kerusakan di bumi seringkali berawal dari kerusakan sikapnya manusia. Kita sebagai remaja juga mempunyai cara, karena jujur saja, suara remaja itu lebih sering didengar daripada suara-suara orang dewasa. Remaja yang peduli hari ini bisa jadi penyelamat di masa depan. Mulai sekarang, mari kita peduli bencana, peduli alam, menjaganya agar tetap bisa menikmati kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.